Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Putri Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah materi dengan judul Melestarikan Kebudayaan Nusantara merupakan kewajiban seluruh warga Indonesia. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu definisi dari kebudayaan Nusantara. Dapat dilihat, kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti budi atau akal. Dapat juga diartikan menjadi kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang erat kaitannya dengan masyarakat. Sedangkan Nusantara adalah sebuah sebutan yang menggambarkan kepulauan yang berasal dari ujung Sumatera hingga ujung Papua. Nah, jika digabungkan, kebudayaan Nusantara itu adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang tersebar dari berbagai penjuru Indonesia dan diakui sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari kebudayaan Nusantara, selanjutnya adalah contoh-contoh dari kebudayaan Nusantara. Tentunya kebudayaan Nusantara ini berbagai macam bentuknya. Nah, di sini saya mengambil contoh 3 diantaranya, yaitu tarian, pakaian adat, dan alat musik tradisional. Dari tarian, saya mengambil contoh tari jaipong, tari saman, dan tari kecak. Kemudian dari pakaian adat, saya mengambil contoh pakaian adat Bali, pakaian adat Jawa, dan pakaian adat Aceh. Dari alat musik tradisional, saya juga mengambil 3, yaitu ada sasando, gamelan, dan angklung. Tentunya, menurut saya, melestarikan kebudayaan Nusantara adalah sebuah hal yang wajib bagi seluruh warga Indonesia, karena kebudayaan Nusantara juga merupakan suatu bentuk dari identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih cara-cara kita untuk melestarikan kebudayaan Nusantara? Nah, di sini saya memiliki beberapa cara yang mudah untuk dilakukan agar kebudayaan Nusantara tetap lestari. Yang pertama adalah dengan mempelajari kebudayaan daerah asal. Melestarikan kebudayaan dapat dilakukan dari kebudayaan-kebudayaan yang cukup dekat atau melekat dengan diri kita, yaitu dengan kebudayaan yang berasal dari daerah asal kita. Contohnya seperti saya berasal dari Jawa. Nah, di Jawa ini memiliki beberapa lagu-lagu daerah yang sangat khas. Nah, sewaktu saya SMA, pada saat itu saya mempelajari beberapa lagu daerah, dan salah satunya adalah Bapak Pocung. Nah, hal-hal seperti itu tentunya juga berpengaruh untuk kelestarian kebudayaan Nusantara. Dan yang kedua adalah menyosialisasikan kebudayaan melalui media sosial. Nah, di era yang serba digital ini tentunya hampir seluruh warga Indonesia tentunya sudah memiliki gawai. Nah, maka dari itu, melestarikan kebudayaan Nusantara juga dapat dimulai dengan gawai. Contohnya adalah ketika kita mendatangi sebuah kesenian atau kita sedang menonton sebuah pertunjukan kesenian, kita dapat menguploadnya di media sosial seperti Instagram, Facebook, atau bahkan YouTube, seperti itu. Hal-hal seperti itu dapat membuat banyak orang lebih mengetahui akan kebudayaan Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah memperkenalkan kebudayaan kepada para generasi muda. Hal itu sangat penting karena di masa yang akan datang, Indonesia akan dipimpin oleh para generasi muda saat ini. Nah, hal itu dapat dimulai dengan hal-hal yang sedang marak atau sedang tren di kalangan generasi muda. Seperti salah satunya adalah fashion. Hal itu dapat menjadi peluang untuk memperkenalkan pakaian adat atau kain batik.
Nah, yang terakhir adalah berusaha bersikap untuk tidak mudah terpengaruh oleh kebudayaan asing. Tentunya pada era globalisasi ini akan semakin mudah kebudayaan-kebudayaan asing untuk masuk ke dalam Indonesia. Hal itu tentunya akan semakin mengkhawatirkan jika kita tidak pintar untuk memilah dan memilih manakah kebudayaan asing yang cocok dan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di Indonesia. Maka dari itu perlu bagi kita sebagai warga Indonesia untuk tetap melestarikan kebudayaan Indonesia agar tidak tergeser oleh kebudayaan-kebudayaan asing. Ada pula manfaat dari melestarikan kebudayaan Nusantara. Yang pertama yaitu semakin dikenalnya identitas nasional kita di mata internasional. Yang kedua, identitas nasional kita mampu menjadi alat pemersatu bangsa. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa toleransi antar bangsa. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Nah, ada pula sumber-sumber yang saya gunakan dalam proses pembuatan materi ini. Nah, saya kira cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.